ya itu jelas mumpuni sekali. Handphone ya, apalagi handphone tuh udah banyak sekarang aplikasi-aplikasi editor foto, editor video. Untuk jurnalistik mungkin, untuk cari berita pun kita bisa pakai fitur kamera. Sekarang di handphone pun kameranya itu udah luar biasa bagus kan? Iya betul. Udah eranya citizen jurnalis. Jadi bukan hambatan ya sebenarnya. Bukan menjadi suatu alasan seseorang itu tidak bisa apalagi kalau udah punya niat ya. Ya, betul sekali. Halo, selamat datang kembali di podcast Sendok Tembok TV. Salam ngadu. Ya, kita kali ini kedatangan ahlinya di bidang komunikasi. Betul? Insya Allah ya. Perkenalkan dulu siapa? Tapi kalau urang teh tadi diundang ka dieu teh. Sugan teh direk ditita MC boy. Oh, teu salah. Apek teh naon diwawancara. Naon lah. Naon sampingan ke MC-na aya lah. Sugan urang teh aya haja. Ya langsung ke pembahasan. Saya kenalkan dulu. Ya perkenalan dulu. Yo Sendok Tembok TV. Perkenalkan nama saya Rian Desa Yogaswara. Saya pekerjaan saya bergerak di bidang desain grafis dan ilmu komunikasi. Di perusahaannya? Perusahaan swasta. Perusahaan swasta ya. Umur berapa Pak Rian? Umur Pak Rian atau apa nih saya manggilnya? Akang. Mantap. Akang Gendang. Akang Gendang. Kalau saya bilang ngomong. Kang Rian sudah berapa lama kerja di bidangnya? Saya sekitar 5 sampai 6 tahun. Wah, luar biasa itu. Kalau Pak Klaring tembus itu. Pak Klaring ke NASA. Iya langsung ke pilot jet. Ya itu mah bagus. Jadi gimana, coba bisa diceritain nggak kerjanya tuh gimana gitu, ngapain aja? Oh, kerjaan. Kerjaan ya biasa karena berkaitan sama pembahasan kita gitu kan. Pembahasan. Ya, pekerjaan Pak Rian itu. Akang Rian. Memang mau pembahasan apa? Ya seputar yang menjadi keahlian Pak Rian. Semoga bisa jadi manfaat buat para penonton. Betul Pak Ale? Betul Pak Deta. Betul Pak Ukir. Betul Pak Egi. Coba. Jadi kerjaan desain grafis itu cakupannya banyak ya. Desain itu tidak hanya desain, bentuknya tidak hanya 2 dimensi. Iya. Ada yang 3 dimensi, bentuknya video. Iya. Untuk zaman sekarang tuh pekerjaan desain grafis ini mulai banyak cabangnya. Contohnya pada saat ini tuh ada yang namanya UI designer. Iya. Itu tuh kalau di startup atau di perusahaan-perusahaan aplikasi unicorn, si UI designer ini tuh bikin icon-icon yang ada di aplikasi gitu. Kayak Seven Icon. Seven Icon Playboy. Seven Icon Playboy. Playboy. Bagus. Terus kan Kang Rian. Terus selain UI designer ada juga UX designer. Jadi sebelum si UI designer bikin produk produk yang disuruh oleh perusahaan, si UX research ini harus survei dulu kira-kira masyarakat ini butuh UI design atau desain yang seperti apa supaya memudahkan mereka sesuai kebutuhan. Dan bayarannya UI kalau di bidang desain grafis, kalau yang berarti jasa ya masuknya? Jasa. Cuman masalahnya sekarang tuh banyak yang, dan zaman sekarang tuh pekerjaan di bidang desain grafis ini, apalagi yang spesifikasi kayak tadi, UI UX designer tuh bayarannya lebih mahal biasanya dibandingkan dengan orang yang seorang desainer grafis. Itu konsumennya biasanya kalau untuk yang apa tadi?
yang UI. itu pasarnya di mana gitu? Sebenarnya mungkin bukan target pasar ya. Sebenarnya UI designer ini dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan startup yang akan membangun atau mendevelop sebuah aplikasi website, termasuk aplikasi atau website. Dan tugas untuk kalangan itu tugasnya UX researcher. Si aplikasi ini mau dibawa kemana? Kalau targetnya aplikasi ini untuk misalnya game atau pembelajaran untuk anak kecil, berarti UX researcher itu harus nge-research dulu ke kalangan anak-anak. Nah, Berhubungan betul. dengan anak kecil. Anak-anak. Seperti apa? Tuyul. Tuyul. Anak kecil tuyul. Itu kan juga udah usaha dia. Iya. Nanti Usaha sejak kecil ya. Iya, usaha sejak kecil. Nipu kolot. Ya, contohnya apa gitu Begitu, yang Bapak. di apa yang di research di Misalnya dari segi warna, segi tulisan. Kalau anak kecil itu cenderung tulisannya itu yang tebal-tebal biasanya, yang lucu-lucu. Iya, iya. Oh, dokter. Itu acak adut. Tulisan dokter. itu pondasi tulisannya ceker ayam. Terus kalau misalnya aplikasinya nanti dikhususkan, misalnya startup atau aplikasi untuk hotel, itu biasanya font-fontnya tuh yang elegan. Yang mengandung fetish saya. Hotel kan Iya. itu. Kita tahu sendiri gitu. Ya itu Anda. Begitu kalau desain grafis itu. Videografi, video editing itu Sinematologi termasuk sinema juga, itu termasuknya desain grafis. 3 dimensi. Berarti banyak banget ya. Iya, kartun Upin Ipin itu produk desain grafis. Iya. Yang bikin siapa? Bapak? Bukan kebetulan. Oh, kirain bapak. Temennya. Oh, temannya. Ini Jarjit ya? Bapak temannya Jarjit. India. Produkan Bapak apa, Pak? ya contohnya gitu Yang produk udah kamu Ya. yang sudah Anda hasilkan karya Anda. Biasanya desain grafis saya ya terutama tuh banyak orderan tuh di kala pilkada. Oh, Biasa bikin baju partai, desain baju partai, bentar desain lagi baju. dong ya, sebentar lagi Sebentar Anda lagi. cuan. Donald Trump di Amerika bikin posternya, bannernya sama saya. Ah, mantap. Donald Trump adol kan. Trump adol ya. Trump bebek gitu. Ya gitu banyak lah. Banyak lah ya. Banyak. Orang dalam banyak pokoknya mah. Coba jawab apa Deta? Jadi gimana Kang Yul? Juga ntar nanya. Ini siapa ya? Aduh. Mirip Budi Dalton. Iya. Adiknya. Budi Acai. Orang pisang. Aduh. Bukan. Itu kamu kamu Kang. Kang itu berkantor apa ngerjain di rumah? Saya tuh sebenarnya 2 kerjaan. Oh, Jadi kerjaan di kantor, iya beres pulang kantor juga ngerjain freelance-an. Freelance. Oh, pakai Jadi- ini nggak pakai website situs Oh website iya. apa? Website Ya bisa dicantumin nanti di deskripsi. di bawah sini atau di atas. Ya itu kerjaannya editor ya. Dan kebetulan kayaknya nanti podcast Pilkada. kali ini juga, konten ini juga saya ngedit nanti mungkin ya. Iya, boleh. Boleh itu sujud syukur. Iya, splash-nya gitu. Saya tuh lihat di YouTube Sendok TV, studionya tuh bukan gini. Iya. Tapi jadi megah kayak gini sekarang ya. Luar biasa itu kalau dapat apresiasi langsung dari orang dalam kan Iya. kita Jadi punya semangat studio gitu ya. sendiri Iya. Ada lampu warna-warni. Oh iya, by the way ini studio baru ya. Bantuan dari Kang Rian juga. Iya. Ya kita dapat bedah rumah. Iya. Sama kemarin dari Pak Haji Lili itu masih kasih semuanya ya 2 sak tambahan. Oh iya. Sama kasihnya udah nggak bocor ya? Enggak, udah alhamdulillah. Ini bikin studionya pakai arsitek berarti kan? Yang mahal. Harus. Di endorse-nya pada Pak Haji siapa? Pak Haji Rahmat sama Pak Haji Usep Oh, yang Usep. kemarin. Katanya aja Lili. Oh, kan Pak Haji Lili bagian sembako. Bagian Anda apa? tadi bilang semen. Semen. Nah, itu. Salah saya, maaf. Dari Pak Ale ada pertanyaan buat Kang Rian atau apa? Apa saya yang nanya? Janganlah ya. Jangan dong. Soalnya Kan kalau nanti saya bingung. kalau di masa pandemi
sekarang nih ya kan banyak apa namanya tuh ujaran-ujaran supaya bukan ujaran ya apa ya quote sama instruksi lah gitu. Biasanya itu yang mengarah kepada protokol kesehatan. Gitu. Nah dari Pak Kang Rian sendiri pernah nggak gitu bikin desain grafis tentang si pandemi ini gitu? Ya, pernah. Bikin banner buat Karang Taruna. Karang Taruna yang punya program tentang protokol kesehatan gitu. Si Karang Taruna ini disuruh oleh kelurahannya ya, dari pemerintahan daerahnya. Setiap Karang Taruna ini tuh di tiap-tiap RW-nya tuh harus punya minimal banner lah sebagai imbauan untuk masyarakat agar lebih ya taat di kala pandemi ini. Harus social distancing. Kayak gini sebenarnya nggak ada social distancingnya ini. Iya. Kan Tapi kita kan ini sebelum kalau- masuk tadi di rapid dulu. Udah selesai ya. Ya karena keterbatasan juga sebenarnya. Kalau kita kasih jarak 2 meter ya habis lah. Iya. Buat teman-teman gitu barangkali ada yang mau mulai belajar gitu di dunia desain grafis, barangkali Kang Rian ada kiat dan motivasi apa gitu buat teman-teman, barangkali ada yang berminat juga gitu di bidangnya yang digeluti Kang Rian. Oke, khususnya buat anak-anak SMK kali ya. Ya Yang jadi jurusan dia jurusan broadcasting. Umumnya ya buat masyarakat yang mau jadi seorang desain grafis ya. Kerjaan desain grafis itu banyak, soalnya banyak statement, apalagi di kalangan anak SMK. Tuh kalau misalnya desain grafis ini kerjaannya tuh susah, lowongannya tuh sedikit. Padahal enggak kok. Semua bidang itu pasti membutuhkan desain grafis. Ya. Kita misalnya buka warung, orang nggak akan tahu kita jualan kalau nggak ada banner yang menunjukkan itu warung. Iya betul sekali. Kemudian Kata siapa toko jamu? iya. Oh, Bisa jamu aja juga toko yang lain warung lagi. itu. Warung jamu. Namanya depot. Kalau warung tuh misalnya toilet. Nah, Pulangnya 2000 ya. Mandi 5.000. Ya gitu. Banyak statement-statement yang melemahkan pekerjaan seorang desainer grafis. Padahal Cuannya gede besar ya? ya apalagi kalau udah di hire sama Donald Trump. Udah gede. mantep gitu. Donald Trump kalah. Tapi kalah ya. Tapi biasanya ada stigma gitu bahwa kalau misalnya menggeluti dunia desain grafis itu ya dari hardware-nya mahal gitu. Menurut Kang Rian itu gitu. Betul nggak sih? Sebetulnya Apa ada yang bisa disiasati untuk Karena gini kan sekarang handphone juga udah pada canggih ya. Udah mumpuni nggak nih handphone buat belajar nah ya desain untuk memulai lah minimal minimal untuk memulai. menurut Kang Rian. ya itu jelas mumpuni sekali handphone ya. Apalagi handphone tuh udah banyak sekarang aplikasi editor foto, editor video. Untuk jurnalistik mungkin, untuk cari berita pun kita bisa pakai fitur kamera. Sekarang di handphone pun kameranya itu udah luar biasa bagus kan. Ya betul. Udah eranya citizen jurnalis. Citizen jurnalis. Sebenarnya sekarang tuh banyak hardware dan software yang memudahkan kita untuk mulai belajar sebenarnya. Jadi bukan hambatan ya sebenarnya. Bukan menjadi suatu alasan seseorang itu tidak bisa apalagi kalau udah punya niat ya. Ya, betul sekali. Nggak bisa bilang karena nggak ada alatnya jadi kita nggak berkarya, nggak bisa. Betul sekali. Itu malas aja mungkin kayak. Iya. Iya itu males. Mungkin misalnya kalau nggak punya handphone, nggak punya komputer, mungkin bisa belajarnya dari awal dari yang tulis tangan. dasar, iya, dari basic itu belajar ngegambar aja dulu. Saya kira belajar bikin akun aja. Aku laku. Ya sebenarnya ya gitu. Banyak juga sekarang banyak kan website itu dia. atau marketplace yang khusus yang nampung ya. Iya, karya-karya nampung. kita. Dan si karya itu pun bisa dijual. Iya, betul. Banyak sekali website, contohnya ada Getty Image, Shutterstock, Terus stok ya tahu. Ya, betul. Freepik, segala macam itu bisa kita gunain. Jadi ya nggak ada alasan lah Iya. untuk nggak
nggak berkarya. Ya karena memang pada dasarnya segala sesuatu itu bisa dikerjakan. Betul sekali. Biasa. Ini Pak, di era digital ini kan kita kan baru juga nih berkecimpungan di dunia YouTube nih Pak. Mantap. Nice. Udah AdSense juga ya. Ya alhamdulillah. Ya, Pak. Ya, offline lah biasa. Jalur belakang. Nah, kita kan baru berkecimpungan di dunia YouTube ini. Nah, kita juga masih belajar lah, statementnya kan perlu pembelajaran. Semua kan butuh bertahap dan proses lah. Nah, jadi untuk sekarang ini mungkin ya kita minta agar solusi terbaik buat kedepannya itu bagaimana Pak? Ya sekarang kan media pembelajaran untuk pengolahan editing, pengolahan sinematografi, setting kamera, setting lighting itu udah banyak ya. Di YouTube aja itu udah beratus-ratus beribu-ribu. Intinya jangan berdiam tempat, terus berkarya, terus asah kemampuan masing-masing individu ya. Terus makin asah, makin perbaiki si podcast ini supaya ya bisa diterima masyarakat. Luar biasa sekali. Podcast kali ini narasumbernya bagus ya. Beda sama yang lainnya. Tumben ya gitu. Tumben sekali ini bagus ya. Dapatnya juga susah nih. Iya Jadi dong. sih. Jadi kapan saya MC-nya sekarang? Nanti Nanti. Udah dan Isa. Kebetulan ini lebihnya mendatang. Jadi gimana? Pak Ale ada yang mau ditanyakan gitu sama Kang Rian? Sekarang lagi ngerjain proyek apa nih? Yang lagi digarap. Oh, kebetulan nanti Desember itu ada Milad Pusdai Jawa Barat. AC Milan. AC Milan. Jadi sekarang tuh lagi memperbaiki websitenya Pusdai. Karena nanti ada lomba juga, website masjid. Jadi tiap masjid sekarang itu diarahin untuk digital juga, serba digital, baik website atau aplikasi. Ngomong-ngomong, kalian tertarik dengan desain grafis? Saya sangat tertarik. Sangat tertarik, karena saya punya pengalaman ngecor ya. Nyambung. Ya itu juga karya desain itu. desain. Ya betul lah. Nggak salah ngecor itu harus ada ilmu tingkat tinggi. Karena kalau Iya, salah-salah nanti bisa ambruk. Ambruk Ya, betul kan? Betul. Harus kuat itu pondasi. Harus kuat. Ya apalagi kan tetap aja ngecor juga ada arsiteknya. Maksud saya lebih ke ngegambar bangunan kalau saya mah. Arsitektur. Mantap. Cuman sekarang ini ya teknologi semakin canggih, informasi semakin canggih, yang jadi Kendala. masalah buat para desain grafis itu banyak aplikasi yang serba instan sih sebenarnya. Oh, gimana itu? Jadi gimana? Bisa seduh langsung atau gimana? Kan instan. Kapal api. Aduh, mah. Itu bukan aplikasi saset. Oh, bukan aplikasi saset. Iya. Kirain yang saset. Anda biasa ketengan. Ya itu banyak aplikasi instan. Kayak misalnya salah satu aplikasi yang kita tuh bisa pakai template tiba-tiba hasilnya tuh ya bagus juga gitu. Jadi orang-orang tuh semakin enggan untuk menggunakan jasa desainer grafis karena Dia tinggal menjiplak aja. Jadi secara tidak langsung nambah saingan ya. nambah saingan, robot saingannya. Tapi bukan SDM ya saingannya. Saingannya AI dan robot. Itu yang jadi problematika sekarang. Cuman nggak masalah sih karena Iya betul. seorang desainer grafis itu pasti punya taste desainnya masing-masing. sekali. Jadi ya misalnya kalian buat di aplikasi yang instan, nanti hasilnya tuh kalau dikerjain oleh seorang desainer grafis hasilnya itu bakal beda. Ya betul sekali. Karena memang zaman juga berputar ya. Iya. Zaman dulu juga kan radio itu mati sama televisi. Nah, Itu Sekarang sama televisi. halnya dengan desain Sekarang. grafis yang dikalahkan dengan desainer instan yang pakai aplikasi mudah gitu. Nah, tapi Pak, hasilnya juga lebih bagus yang biasa dikerjakan. tentu boy, tentu lah. Iya, Iya. karena memang Iya, perputaran zaman mah terus berputar ya. Banyak yang udah Tumbang. hilang. Teknologi semakin canggih itu pasti ya. Ya kita juga sebagai seorang desainer grafis harus ikut juga perkembangan zaman. Ya, Bahkan di Jepang aja kalau kita mau buang air, toiletnya nyamperin.
Mantap. Di Jepang teknologi udah mantep banget berarti. Kira kalau mau buang air harus bisa ngegambar dulu gitu. Baru pikirin. Enggak, emang kalau di Jepang mas udah teknologi pesat sekali ya. Pesat sekali. Udah Jepang. pakai robot semua sekarang. Gitu. Mulai dari rumah apa? Ke pekerjaan rumah, nyapu, ngapain udah pakai robot. Robot sekarang mah. Jepang gitu. Pak Ale pernah di Jepang atau gimana? Saya pernah Oh, di bawa ini gacok sama karung. Jadi Sinterklas. Bukan gitu. Air mineral bekas. Di Jepang aqua bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jepangnya apa? Aqua. Aqua nih. Udah Anda mentok. Anda Melemahkan. Singkat nih. Cuman yang ada tuh robot cewek sih. Iya. Robot istri itu belum ada. Wah. Kayaknya kalau robot istri diproduksi, Aduh. Kasihan. terutama buat bapak ini kayaknya Iya, senang sekali. Senang sekali. Wah, ini jangan kan robot. Tembok aja bolong. Yang punya itu apa? Mainan itu apa namanya? Apa? Wanita apa? Apa? Itu apa sih? Segmen. Kebanyakan 19 detik. Sextoy kan dia punya. COVID-19 kalah dengan video 9 detik ya. Ya. 19. 19 detik. ya. Pak. 19 detik. Iya, maaf. Cuci mata sih. Barangkali ada yang mau ditambahin lagi tuh, Kang Rian, pesan dan kesannya gitu untuk terakhir kalinya. Terakhir kali diulang di sini maksudnya. Enggak, jangan. Di- Kan sekarang di- mau di video ini, MC video ini. lagi nih. Ya, Bapak kan mau nge-MC nih. Habis ini. Intinya tetap semangat, terus berkarya. Gitu aja sih. Jangan pokoknya ya support lokal Brand. movement. Mantap. Oke. Barangkali ada yang bisa dipetik dari podcast kita kali ini. Jangan lupa komen, like, Subscribe. Komen. Share. langsung aja. Salam. Aduh. Buktian. Mantap boy. Tendang CS.